Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu di zaman fatrah, zaman nggak ada Rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada Rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada Rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar. Fahum mongko te wong akeh kaum iku khafidun lali kabehane imani sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang itu nak dawe yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhan nasu budu robbakum. An nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yonasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Iku ora wis sombong saraf, no? Wis sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaulu apa titah, wajib tegese wajib manane nyata ala aksarihim. Ing atase akeh-akeh wong akeh bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaulu apa titah anane azab. Wajib tegese wajib apa adab ala aksarihim bil adab, fahum mongko te wong akeh la yuminuna ora iman sapa wong akeh. Il aksaru tegese ute akeh wong ora iman. Zaman niku maksud. Ya, maksudnya zaman itu. Tapi jengben gue buatan ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes napa matahari terbit dari napa barat. Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna saat temen ingsun jalna ga ingsun fi anaqihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing belenggu. Bi ayu dhamma gambar bi antu dhamma gambar sento dewi kumpulno ilaha maring anak apa alai di tangan. Di anal gila karon saat meneh gil iku yajma'u iso ngumpulno apa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah gulun niku ngeten, tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge cidok niku cidokne. Sing guri-guri. Faya mengko te tangan il aidi kumas muatun ting kumpulno ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu. Jam udzakonin wa ya mustama ulahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nek jomanan. Fahum mongko te wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafiuna ngangkat wong akeh ruusaum ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodaha ing ngendekno ruus. Menan dhewe maksudi wa ta iki mutamsilun mu bayangan, mu tamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik ku top. Wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir ku sok ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah mbok praktekno sok ben, praktekno saiki wae. Nak praktekno sok ben kowe sok ben mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena cidok. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Jadi mergo yo napa? Dengkul nemplek dagu, paham ya? Tangan nemplek cidok. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, mulane wong kuno nak dene bun neraka iku. Oke bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Orang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ru'usahum ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar.
Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik milik bareng ya, milik bersama. Jadi apa ya? Kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor solat, meringkas solat. Empat jadi dua yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari empat menjadi dua ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mimpeni aitim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfim sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathi sin sadan wa dhammiha lan dumai sin sudan fil maudhi ing dalam panggonan loro. Fa akhsena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh fa mongko te wong akeh laik sirun rani ngali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone aidon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih mengatasi kufar. Nak cari maksudnya kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak. Memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah, dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar, mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji. Ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang orang ngaji dhewe. Nah tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah anak gue dudono rekaman. Iku apik zaman akhir ngono wis maju. Sokoke sing rido Kang. Enak kok Kang jadi orang alim gue enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syekh Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua apa? Dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Jadi aku sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Itu saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur. Ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah. Saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Kata. Karena tadi bisa aja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, yes, takdir no. Takdir. Wasawana ni padha uga alih ngatasi wong akeh angger tau te ngekek peringatan sira gumeng wong akeh bitahqiqil hamzatin angger ta. Wa ibdali saniyati alifan angger ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifin wa bon alif bin musahalan daran dan hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarki lan tinggal itu khol. Amlam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru ang mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat iku ing daruka peringatan sira. Peringatan nemu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing Quran tegese Quran. Wa khasyalan wedi sapa man ar-Rahman ing Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah mereka tak tafsiri bil ghaibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi rata terjemah apa? Ya namanya ini wa khosyalan di sapa wong ar-Rahman wa Rahman bil ghaibi padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Fa basiruhu mongko ngeke berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu
layak mendapat maghfirah wa ajring karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhyi uripna ingsun al mauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa naktubu lan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean liujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa asarahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustunna kang digawe sunah apa bima badam sak usah ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong mati kemudian dosa-dosane melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalan lah, nggak jalan ngalor turun ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan cung? Bisa bapak rafaham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak ya anut. Wah, pokoknya keren, pokoknya keren sampean keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan takoki, Pak. Kok tuku jalan dhisik bapak aku ning lemari iki ono jalan. Lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham padha. Wis stop, stop. Jelas ya gitu anak tubuh mangkodamu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamah. Boyo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki gak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum. Kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan. Supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah digo zino, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat. Supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya di sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan. Kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu. Tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa wae. Maksudnya itu mau cerita. Kue gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo. Gampang. Kue ra ngaji, aku golek murid kok kue gampang. Kue golek guru kaya aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh liane larang kang nyewane. Wa asarohum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis. Karena selagi riwayatnya dia dipakai, orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan dari ulama sampai kita. Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Mburohno maca ngene. Paham nggih? Ayo jajal ke tuku kitab Musnad Ahmad. Nak ra roh gubedi larang ngono tok. Mergo ora ono sing maca ra roh isine, paling kenangan apa? Gudi larang. Tapi baru kayak nasi mojo kemudian bisa. Ini juga asar. Cuman kalau oleh niru, aku semati ngorek jalan. Oleh niru.
Tapi aja niru sesate. Engko nang dadi ra karu-karuan. Jari Imam Suyuti lho, tafsirku dadi ngono kuwi. Oh dadi rusak kabeh. Wa atharahum mastun nabihi ba'dahu. Bapak kalau suwun gitu dilatih, kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang. Karena itu identitas kita. Apa identitas kita.